Lanjut lagi dengan saya VPIC System, karena planning yang baik akan membuat hidup lebih baik. Oke, lanjut. Tadi mohon maaf agak dijeda jadi ya. Kita udah sampai sini ya. Oke, saya masuk password. Wow, sorry. Passwordnya salah. Oke, bikin sukses. Kita udah masuk ke sini di data karyawan, dimana ketika masuk VPIC dia akan memberikan nomor karyawan kebaru sebagai nick. Oke, lalu aktifnya tanggal berapa? Misalnya 12 Oktober maksudnya. Lalu statusnya kontrak, misalnya ini 1 tahun. Oke, dia mintanya 1 tahun. Nah, ini kan centangannya balik lagi. Kita mau ketika dicentang di sini, yang lain akan off. Yang jika dicentang di sini, jadi nggak ada double centang ya. Jatuhnya tidak ada double centang. Harapan kita seperti itu. Gimana sih caranya biar nggak double centang? Maka kita harus bikin logika baru, dimana centangan ini ketika dicentang, yang lain harus kondisinya disable. Mirip seperti membuat yang di status tadi. Jika di permanen, maka yang lain disable atau enable. Oke, masuk dulu ke menunya. Mari kita masuk ke menunya. Seperti ini. Oke. Masuk ke CBD value false. Dan employee range D. Saya agak lupa ini ya, kenapa dia dikasih value D. Oke, kita bikinnya sama dengan ini. Jadi ini dijelaskan bahwa jika dia dicentang di CBD value, CBD atau CBD checkbox D, nah, maka si akan memberikan nilai D pada A2 master employee D2 A2. Nah, ini kita nggak membutuhkan karena ini ada yang kemarin rencana awal, tapi kita rubah. Ketika CBD false, maka coba itu tadi dia ke A2. Oh, ini dia tadi. Oke, kita nggak butuhin itu. Kita masuknya ke backend ya. Jadi ketika dia master employer, master employer. Kembali lagi ke tadi CBD value false, maka yang lain else gitu ya. Else then CBUF karyawan CBM enable false. Jadi yang ini jika true, jadi kalau dicentang true ya, ini akan false. Lalu CBM nya juga CBC nya juga akan false, enable CBY ya, akan false. Else ini akan on atau true. Kita
kita akan mengurang perintah ini sama ke cbm juga. Oke. And if ini akan kita ulang 3 kali atau di tempat yang lain juga, yaitu di cbm. Nah, di cbm kita ulang seperti ini, tapi ininya kita ganti m dan ini kita ganti d. Oke, lalu tinggal diulang lagi di cby, cuma ini kita ganti y dan ini kita ganti d. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Oke, dia menolak. Ketika kita klik ini, dia akan kondisinya tidak bisa diklik. Ketika kita klik ini, dia tidak akan bisa klik. Dan ketika klik ini, dia tidak akan bisa klik. Kurang lebih seperti itu ya. Namun tadi ada masalah ya, ketika kita isi di sini, dia maunya ini klik. Sedangkan menurut saya sepertinya ini bisa diisi dulu baru ditentukan klikannya. Nah, nanti kita perlu edit dulu, karena bagi saya yang paling penting dia diisi dulu ini. Oke, maka itu ini kita rubah dikit logikanya, dimana ini dia minta ada centrangnya ya, cbd value true ya, after change. Nah, yang di sini mintanya kontrak. Oke, kalau gitu layoutnya yang mungkin kita rubah ya, biar pengisinya tidak terbalik atau tidak salah dalam pengisian. Nah, sebentar, saya sedang berpikir gimana kiranya nyaman buat user. Oke, lebih baik change-nya ditaruh di belakang. Change-nya ditaruh di belakang, itu kayaknya lebih baik. Menurut saya lebih baik. Oke, di sini akan saya buat hanya logikanya, nanti itu akan saya masukkan ke dalam logika simpan di sini. Logika simpan. Nah, di sini di menu simpan, karena nanti saya mau dia tidak bisa, karena ditolak lah ya di menu simpannya. Lalu yang di txt kontrak kita cuma memastikan dia wajib mengisi ini saja, active date ya. Jadi agar dia tidak kosong saja. Kalau gitu yang ini aja, value tidak sama dengan kosong. Ini kita hapus sampai sini, tidak sama dengan kosong. Calculate-nya nanti belakang ya, jadi
dia tidak memberikan apa-apa. Lalu jika dia kosong, dia akan disuruh ngisi dulu. Kurang lebih begitu. Kita coba ya. Nah, seperti ini. Nah, jika ini kosong, ini saya taruh VPC, lalu act date-nya 12/10. Sorry, kalau kosong coba kontrak. Nah, dia minta diisi dulu. Jadi ini minta diisi dulu 10/12. Lalu kalau kosong dia bisa ya. Nanti baru kita men-checklistnya di mana. Mau 1D, Monday, and years. Baru nanti ketika misalnya saya pilih moon, dia baru mengisi ke dalam, nah ke sini. Oke. Kayaknya lebih enak seperti itu kalau saya kira-kira. Oke, kita lanjut ke pengisian nama. Karena yang berikutnya agak jauh lebih simpel. Pengisian namanya kita akan klik lagi seperti biasa, kita klik di sini. Lalu nama ada di mana? Di sini ya, di B3. Sheet. Kita taruh di bawah. Sheet B3. Sama saja kayak biasa. Ini kita rubah jadi B3. Lalu txt-nya diganti txt name ya. Ini ada namanya. Txt value. Oke, lanjut ke berikutnya. Tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir itu ada di sini ya, tempat tanggal lahir. Itu akan sama juga prosesnya. Nah, seperti itu. Lalu lanjut lagi ke tanggal lahir. Sama juga prosesnya. Kurang lebih hampir semuanya sama ini untuk metode yang cuma input form ini. Yang penting tulisannya tidak salah, tidak ada yang salah aja. Lalu lanjut lagi ke nick ya. Nick juga sama. Oh, dari tadi kita ngerubah cuma itunya doang ya. Oke, nama tadi B3 letaknya. Lalu tempat tanggal lahir itu C3. Sorry, yang ini juga harus dipaskan D3. Dan di sini juga harus dipaskan txt KTP, nick KTP E3 ya, E3. Lalu E3 nih ya. Oke, benar. Lalu masuk ke jabatan. Masuk ke jabatan. Jabatan juga lokasinya di G3. Di G3 benar, G3. Rubah G3. Diganti ininya CB jabatan.
CB jabatan, lalu lanjut lagi ke nama lain jabatan ya. Kalau misalnya jabatan itu sendiri ada yang baru gitu, misalnya jenis jabatannya baru, jadi bisa ditambahkan juga di sini. Nah, sama. Tapi kita mau nama jenis jabatan yang itu akan hilang ketika yang ini, txt jabatan yang ini akan hilang. Txt ya, txt jabatan txt jabatan ini akan hilang ketika ini berisikan sesuatu. Maka kita pakai logika yang kemarin, sama pakai logika if cb jabatan value tidak sama dengan kosong, maka then txt jabatan enable false ya, else gini, true, lalu and if. Oke, kurang lebih begitu. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Kita dapat lihat di atas, ini statusnya kosong ya dan lain-lain. Misalnya saya masukkan new karyawan PPIC, terus aktifnya 12 10, lalu pakai tab. Kita bisa pilih permanen atau kontrak dulu, lalu dimasukkan di satu tahun misalnya, lalu saya minta 1 tahun nih, lalu namanya misalnya Sabto, tanggal lahir 12/11/99 misalnya, tuain lah 81 misalnya. Tanggal lahirnya, ini tempat lahir ya, Raban ya, tanggal lahir 12/09, di bulan dulu 9/12 misalnya. Lalu nicknya misalnya 1999, langsung misalnya jabatannya kita bikin, belum ada ya pilihan jabatan, misalnya OB kemarin ya. Nah, kita bikin OB statusnya. Misalnya di sini nggak bisa diapa-apain ya, tapi kalau dia kosong bisa ditambahin sendiri nih. Ternyata model baru gini gitu, atau apa dan selanjutnya. Jadi seperti itu. Lalu kita menu simpan. Ketika menu simpan, maka nanti di sini lengkap ya harusnya ya jabatannya. Nah, dia harusnya lengkap nih, seperti ini nih, lengkap ya. Kecuali resign active ya. Resign active ini tidak ada di menu new karyawan, tapi nanti di menu edit. Oke? Kurang lebihnya seperti itu. Lalu ketika kita simpan, ini akan menyimpan ke master employer. Ini akan tersimpan ke master employer ke sini. Kecuali resign active. Nah, kurang lebih gitu ya. Nah, gimana sih biarin caranya dia tersimpan ke menu employer? Maka kita harus menu simpannya kita tambahkan. Sebentar. Simpannya selain ada tombol if ini tadi, kita akan melakukan copy seperti biasa. BE3
range udah jelas ya range-nya, yaitu A berapa? A1 ya, A1 A3 itu maksudnya kita mau copy ini kan semuanya, A3 sampai K3 ya, kita tutup, copy, lalu kita masuk ke master employer. Jadi sheet master employee range-nya juga sama kan ya, posisinya di A, tapi maunya nanti di tambahan satu berikutnya. Jadi kita bikin seperti ini. Untuk ngebaca kolom terbarunya atau kolom yang kosong kita bikin XX seperti itu, hanya sebagai coding untuk nambahin biar dia bisa nyari. Bisa sih pakai count row, tapi saya kurang ini ya, kurang ngepas aja gitu. Kita pakai seperti ini, range A, tapi A nya kita belum tahu. Seperti ini, A nya kita belum tahu, maka A nya akan cari sendiri, nilai A nya akan dicari sendiri. And XL down row. Ingat, kalau row itu pas di row yang berisi terakhir, lalu maka harus ditambah satu, paste spesial XL paste value, kurang lebih seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Kita akan coba isikan database-nya. Apakah sudah cukup berhasil? Seperti ini, PPIC X12, aktifnya adalah 10 dan 12 misalnya aja. Lalu statusnya kita bikin kontrak 1, saya maunya setahun, misalnya namanya siapa, Andi ya, misalnya Andi. Tempat tanggal lahirnya misalnya Jepang, tanggal lahirnya 12 bulan 12 tanggal 1 misalnya, nicknya 19111119 dan seterusnya. Lalu di jabatannya kita bikin dia manager, karena ini belum ada ya, nanti kita bikin listnya dulu nih. Oke, kita anggap manager, lalu kita lanjut ke simpan, maka dia akan sheet master employee and street Excel down paste special values. Tunggu, ini ada masalah di sini. Kenapa? Dia sudah berhasil mengcopy tapi tidak bisa memindahkannya ke sini. Seperti apa ini masalahnya? And paste special Excel values. Master employee. Sudah benar tulisannya, range A, sheet range A, master employee and Excel down plus 1. Oke. Dia nggak tahu memulainya gimana, kan dia maunya seperti ini, dibaca di sini lalu di kontrol gitu, baru plus 1. Di sini dia tidak tahu memulainya di mana, memulainya A berapa kan nggak tahu, maka kita bikin A1 ya. Nanti dibenerin ya, diikuti. Kalau saya ada salah diikuti, ditelaah, makanya nontonnya jangan skip. Oke, di sini sudah, seharusnya sih oke ya, seharusnya oke. Oke, kita coba lagi PPIC
12 10 bulan 12 tanggal 12 nya adalah kontrak, mintanya 1 tahun, lalu namanya misalnya Andi Permana. Andi Permana, lalu tempat tanggal lahir Jepang, tanggal lahirnya adalah 10 tanggal 1, nicknya 1912, jabatannya karena kita belum bikin itu langsung ke sini, lalu kita menu simpan. Nah, dia akan masuk ke menu sini. Oke, misalnya nama barunya ada Ferry Bedorosa misalnya, lalu lahir di Jakarta di bulan 12 tanggal 1 1988 misalnya, lalu jabatannya bikin SPV misalnya PPIC. Oke, lalu kita simpan, dia akan bertambah lagi seperti ini. Nah, nomor si employee tadi otomatis akan muncul di sini ya. Oke. Nah, ini akan bisa di menu carikan, atau kita yang tadi kita coba runtut ya. Kita coba runtut. Maka setelah kita login bisa kita cari misalnya Ferry. Kita cari, dia akan muncul tuh Ferry, PPIC, nomornya gini, terus namanya Andi misalnya kan. Maka akan muncul lagi si Andi. Ya. Nah, sekarang ini kita mau bikin tombol edit. Ya, tombol edit ini kita mau dia muncul tombol edit. Tombol edit ini gimana caranya? Caranya kita mau kalau kita klik gini 2 kali, maka dia akan langsung ke edit dan semua nama yang tadi akan muncul di sini. Maksudnya keterangan yang tadi semuanya ada muncul di sini. Ditambahkan satu yaitu resign ya. Resign karena ada tabel bagiannya resign. Oke. Kita bikin Dropbox dulu karena Dropboxnya belum ya. Ini belum ada, kita bikin Dropbox. Dropboxnya kita tambahin apa kemarin ya, Dropboxnya si jabatan Dropbox jabatan apa aja, kita urut dari bawah, dari paling bawah dulu OB, lalu operator, staff, SPV, manager, kabak mungkin ya, kabak, manager, lalu FM, PM mungkin ya, FM, GM, direktur, lalu apa lagi, presdir. Ya, apalah bisa ditambahin seterusnya. Maka kita akan bikin dia akan ngelis ke sana. Ya. Akan ngelis ke sana. Ke sini kan? Sama seperti kita yang sering kita lakukan, master sort. Oke. Di sini jabatan juga kita master sort. Lalu jangan lupa ini juga kita master sort dulu. Kita bikin kayak yang di sana tadi, biar nanti kita nggak ngulang 2 kali ya.
di master selection margin strike asing. Oh itu udah ada ya, coba saya tes. Oh udah ada, yang di sini belum, yang ini udah ada, yang ini belum ya status kontraknya. Oke, diedit menu kontrak, lalu kita bikin mana. Oke. Oke, seperti ini. Kita tes dulu biar nanti di master editnya udah ada semua. Oke, kita lanjut ke menu edit ya. Menu edit. Gimana tadi caranya? Kita maunya diklik 2 kali di sini, maka kita akan masuk ke menu edit, lalu semua nama ada di sini akan muncul ya. Akan muncul di dalam muncul di dalam teks ini ya, semuanya kita mau semuanya. Maka kita akan buat, gak usah bikin backend lagi. Backendnya kita cukup pakai BN ini karena kita samakan ya, karena statusnya sama tapi posisinya sedikit berbeda, yaitu kalau di sini adalah backend new karyawan, kita bikin backend berikutnya di sini, tapi di sini backend edit karyawan. Oke, kurang lebih seperti itu. Caranya kita akan kita ulik sedikit, nguliknya karena menu edit itu selalu agak lebih ribet. Jadi saya akan buat ini ya, LB Takar ini ke dalam menu LB data karyawan ini. LB data karyawan ini kita akan pilih double klik. Mana double kliknya? Bisa dicari dulu. Oh ini, double klik ya. Maka dia akan keluar perintahnya seperti ini. Oke. Biar enak melihatnya, kita taruh di bawah biar yang tetap berurutan. Oke. Kita kasih space agak jauh. Maka ketika yang pasti dia akan baca UF karyawan seperti apa ya, yang pasti dia akan lakukan UF karyawan MP1 atau si list box tadi ya, MP1 master pack, value-nya akan kedua sama dengan 2. Ya, ini apa artinya? Artinya itu ketika saya klik 2 kali ada di sini, dia akan langsung pindah ke edit dulu. Itu dulu. Seperti ini, saya kasih contoh. Login, ketika saya klik 2 kali dia akan pindah ke edit nih. Seperti ini ya. Lalu
kita buat lagi deklarasi atau istilah kita mau baca si tabel itu, dim pilih, atau yang kita pilih itu misalnya kan dim pilih as integer sebagai ininya, maka si pilih ini akan membaca kolom indeks pilih mi mp1 list indeks. Di sini nggak ada list indeks ya. Oke, kita coba dulu di UF karyawan mp1 list indeks. Seharusnya sih ada ya list indeks ya. Nah, nanti dia akan menentukan si list indeks itu ada di posisi berapa. Lalu dia akan baca kolom ke-0. Kolom ke-0 itu gini. Ini kan ada kolom 1, 2, 3, 4 sampai 6 kalau nggak salah ya. Ini kan listnya sampai 6 ya. Maka dia akan kolom 0 itu dimulai dari pertama itu bacanya 0. Kalau kedua itu jadinya ke 1. Jadi ini kita baca kolom 0. Kolom 0 pada list indeks itu. Jadi misalnya seperti ini. Ntar pilih indeks ini untuk dapetin row ke bawahnya, tapi kita minta yang kolom 0-nya aja sebagai si ini, si apa namanya, kode karyawan nih, kode karyawan. Oke, ini akan ngikut gitu loh. Jadi ini akan ngikut. Contoh agak karena tidak terkonsep, dalam artian saya tidak bikin skrip dulu dalam YouTube-nya, jadi ini benar-benar on the spot. Oke, kita bikin seperti ini misalnya. Sheet B1 ya, B3 maaf, sheet B3 range berapa itu? A10 ya. A10 akan diisikan atau value sama dengan UF karyawan mp1 list gitu 0, pilihnya berapa ya, pilihnya ini tadi di indeks ini. Oke. Value. Oke. Kita coba biar tidak ragu. Ini 0. Misalnya saya pilih ini, otomatis dia akan kebaca ke row ke berapa dan mintanya kolom ke berapa. Nih saya gini. Oh salah ya, LB Takar kok MP1, LB Takar, sorry, pantas dia nggak kebaca. Oke, di sini LB Takar, bukan MP1. LB Takar, list box LB Takar list index. Nah, list index. List index. Nah, di sini juga LB Takar. Kalau lupa penamaan gini. LB Takar list
list ini sama aja kayak baca kolom ya. Jadi horizontal dan vertikal. Jadi 0 pilih value. Oke. Ini harusnya tepat, harusnya. Nah, seperti ini. Nanti dia akan menyalin ke sini nilai EMP nih. Kita klik 2 kali. Belum juga, ya ampun. Mungkin tidak pakai value. Apa ya? Mungkin karena ada begitu, saya pakai mi aja untuk ringanin dulu mi, dan ini juga akan saya rubah ke mi. Mi. Coba pilihnya ditaruh di depan, pilih koma 0, lalu di sini file dulu, dites, karena saya udah lama nggak pakai list box nih. Tar A10 LB mi LB takar data karyawan list. Coba saya mau tahu mengapa sulit. Penasaran saya. Kurang lebih ini coba. Masih juga salah juga di sini. Literasinya salah. Mi MP1 LB takar nggak mau. UF karyawan LB takar LB data takar susahin nama ya. List index. Oke. Coba saya tes ya. Saya mau tahu ini hasilnya salahnya di mana. Coba yang ini jangan diikuti dulu, list pilih. Oke. Lalu saya bikin play, login. Shit, astaga ya Tuhan, kembali kita salah di tulisan BE. Ini harusnya benar, karena tulisan BE lagi salahnya, karena dia tidak bisa baca itu BE itu di mana. Maka ini harusnya benar. Kita tes. Nah, ada tulisan 1 di sini hasilnya.
Oke, sering sekali salah penulisan ya. Oke, balik lagi di data karyawan ini. Lalu kita mau dia nilainya tadi UF karyawan, LB takar, data takar, list 0, pilih value ya, seperti itu. Kita tes, semoga tidak salah lagi. Masih salah, tidak pakai value mungkin ya. Wah, yang keisi malah nama karyawan, nama pekerja, nama kode pekerja ya. Salah jadi ya, dia bacanya ke sini ya. Nomor 2 dia baca ke sini, itu salah, tandanya dibalik. Saya mohon maaf, sudah lama sekali tidak pakai list box. Pilih 0 ini. Ini akan saya coba data karyawan. Ini baru benar. Oke, lalu kita mau ketika dia klik, si rumus akan membaca posisinya data employer ini. Data employer di sini. Ntar saya buka filter dulu. Jadi kita akan bikin rumus VLOOKUP aja ke sebelah, biarin tidak banyak bahasa script, yaitu VLOOKUP gitu ya. Tapi maunya dia main copy. Main copy itu ini saya akan naikkan dulu 1. Dia akan baca VLOOKUP seperti ini. VLOOKUP master SKU di sini, oke. Lalu akan baca ke sini F4, lalu match, pakai dia otomatis mencari ya. Kita bikin dia otomatis mencari, match nama karyawan, kita kunci, lalu nyarinya di mana, di sini di kolom 2 ya, kolom 2, 0, 0, dan akan ditutup. Nah, ini akan kita copy ke sebelah. Ntar pastikan dulu semuanya sudah benar ya. Jadi ini kunciannya juga harus sudah pasti benar, harus pasti benar. BB3 employed dan match 0 A nya sudah dikunci. Oke, semua sudah benar, baru di paste ini. Jangan khawatir karena error ini bukan apa-apa. Nah, nama pekerja yang ada di sini, struktur tulisannya disamakan dengan yang ada di sini. Strukturnya atau formatnya juga, strukturnya lah yang penting ya, isinya sama. Oke. Lalu nanti ini akan kita kopikan sama ke sini. Nah, seperti itu. Ya. Kita akan kopikan, formatnya kita minta juga harus sama dulu biar nanti di pengisian tidak ada kesalahan. Seperti itu. Format is-nya juga sama, kita minta disamakan dulu. Lalu resign date-nya juga kita minta disamakan dulu. Khusus di resign date, kalau dia error atau nilainya kosong, if ini nilainya kosong, ya, kosong sama dengan kosong, maka petik 2, jadi kesannya kosong. Lalu selain itu kita
seperti ini. Oke. Nah, jadi nanti dia nggak ada, atau seharusnya dia tidak ada, tapi nggak apa-apa untuk cek ya, untuk cek nanti, untuk cek. Lalu data di sini kita udah buat seperti ini, maka nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita tes ya. Sorry, ketika ini klik 2 kali tadi ya, maunya setelah dia pilih masuk, lalu dia mengkopikan rumus. Kita bacanya gini. Berapa tuh A10? A8. A8 itu di sini maksudnya A8 ya. Tapi A8-nya nggak di copy, cuma B8 sampai ke K8 di copy. Lalu kita akan copy dia di B8 ya, paste spesial Excel paste formula gini. Nah, nanti dia akan otomatis copy gini. Kita coba ya, kita kosongin dulu, lalu ini kita kosongkan, lalu kita masuk Visual Basic, lalu kita akan dapat menunya seperti ini. Di edit ini kita mau si di mana ini keluar semua nih di edit. Kita klik 2 kali. Ini ada yang salah sepertinya. Kenapa dia tidak mengcopy? Dia benar copy, tapi kenapa dia tidak mengcopy ke bawah? Bukan B8 tapi B10. Kita ulangi. Misalnya si Ferry ya, akan cari si Ferry ini akan di copy ke situ. Nah, seperti itu. Misalnya si Andi, dia akan cari lalu di copy ke situ. Oke. Baru dia akan pindah ke menu edit. Tadi saya matikan itunya karena kondisinya tadi kita masih mencari ya. Nah, di sini. Oke. Lalu nanti akan misalnya si Ferry gitu ya. Kita cari, tidak ditemukan. Ferry-nya tidak ditemukan karena Ferry-nya tulisannya 1 harusnya. Nah, Ferry seperti itu, dia akan mencari seperti itu. Lalu kita akan klik 2 kali, dia akan cari ya Ferry. Dia akan masuk ke menu edit, tapi di sini kan posisinya masih kosong semua ya. Kita mau ini akan terisi. Nah, terisi dengan yang ada di kolom ini. Gimana caranya? Kita masuk ke menu edit. Kita buat ketika aktif, ketika MP1 aktif. Nah, oke, sebentar. Ketika ini klik 2 kali. Oke. Nah, kita tambahkan di bawahnya. Kita baca modulnya dulu. Apa aja yang ada di form itu. Ini ya.
CBD. Kita buat dari nama dulu biarin gampang. Txt name ya, txt name ya. Semuanya pakai name 1 biar gampang itu ya kemarin. Txt name values 1, txt name value sama dengan sheet apa tuh, B10 ya. Sheet BE3 range B10 value. Nah, ini kita main copy dulu sampai berapa biji. Berapa banyak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kita bikin 11 kali. Oke, seperti ini. Lalu A1 ya. Kita bikin biarin ngurut. Ini BE3 A10 sama dengan ini LB caption ya kalau nggak salah. Cek aja dulu. LB code 1. Ini caption. Kita bikin copy 11 kali. 1, 2, 3, 4, udah 2 tadi ya. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Satu lagi jadi. Nah, kurang lebih begini. Lalu ini akan kita berikan namanya sesuai dengan yang tadi lokasinya masing-masing. Ini tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir itu kita urut ya ke C ya. Tempat tanggal lahir itu ada di caption TMPT lahir. Saya akan masuk lagi ke sana. Lokasinya di bawah tadi. Kita udah dapat B3, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan K. Nah, ini tempat tanggal lahir itu ada di C, sini. Lalu D10 itu apa? D10 itu tanggal lahir. Kita lihat lagi ke sini. Tanggal lahir itu ada di TXT tanggal lahir TGL. Oke. Lalu masuk lagi ke sini. Harus bolak-balik. Ya, kurang lebih begitu. Lalu D masuk E, yaitu nick. G, E. Nick. Lalu F itu departemen. Ini dia. Mana tadi? F itu departemen ya, di sini. Lalu di sini. G itu
jabatan, txt jb jabatan 1 ya, jabatan 1 karena dia ada 2 kita bikinnya 2 juga, combo box dan bukan ya, cb jabatan 1 kurang lebih begitu. H10 itu apa? H10 itu ada di active date. Akan saya coba UF karyawan, daripada balik-balik aktif ACT date. Oh, nggak ada lagi. Oke, terpaksa dengan sangat kita harus bolak-balik. H10 itu active date txt. Oh, tulisannya gitu. Txt date I10 itu resign. Ini kita belum ada ya, masih akan dipertanyakan. Lalu txt name J10 itu kontrak atau status. Seperti apa status? txt UF karyawan txt kontrak 1 ya, harusnya sih iya. Value txt status. Aduh, nggak ada yang hafal saya tanggal lahir. Saya tidak hafal sama sekali. txt date. Terpaksa bolak-balik lagi. Niatnya cepat tadi. Status cb status. cb status value. Dan untuk K10 nya resign aktif. Untuk K10 nya kita akan sama, K10 nya akan dibuatkan juga ya kapan terakhirnya ya. Jadi nanti 2 ini kita harus buat dulu tambahannya kita buat di bawah. Di menu edit kita bikin ada di menunya di bawah ya, atau di atas ini. Kita buatlah di atas ini, view view toolbox, lalu date nya kita akan buat combo box juga, list box aja. Seperti ini. Lalu kita buat juga di sini tambahannya. Ini untuk status resign dan last ya. Last apa namanya?
last contract, mungkin untuk memperingatkan HRD kontraknya itu kapan untuk diperpanjang atau tidak. Ini adalah last contract. Dan yang ini adalah resignable atau resign date. Oke, resign date, dan ininya akan kita update. Ini adalah txt last contract. Dan ini adalah tabel txt resign date. Oke. Bagaimana kalau misalnya orangnya masuk lagi? Ya mau nggak mau dia nicknya ganti ya, harusnya kan gitu. Masuk ke modul yang tadi, ini last contract. Kita masuk ke modul yang tadi, ini jadinya last contract, dan ini adalah resign date. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang terjadi nanti akan seperti ini. Ketika saya klik 2 kali di vary, dia akan munculkan semuanya ada di sini. Terakhirnya kapan, ininya kapan. Nah, baru kita akan masuk ke menu edit atau maaf. Iya. Siapa? Oke. Last date, lalu last date-nya di sini akan baca kurang lebih gini ya. Nanti akan kita kita akan mencari lokasinya dia untuk diedit. Caranya gimana? Kita akan cari si EMP ini berada di master employer itu di kolom keberapa. Nah, caranya kita akan cari dulu itu seperti apa. Carinya seperti ini. Kita bikin di sini atau menu tambahan lah di sini, yaitu kita akan melihat nilai row-nya dia, yaitu dengan match ya. Lalu kita yang akan dicari ini kode ini di master employed. Nah, di sini dipastikan F4 lalu 0. Nanti dia akan kebaca, yang akan kita rubah hanya di row 4. Jadi ini akan dikopikan ke row 4. Akan dikopikan ke row 4 untuk menggantikan. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya. Nah, menu editnya gimana? Balik lagi ke penjelasan tadi, maka setelah ditampilkan semuanya, maka kita lakukan edit. Lakukan edit di sini kan, lakukan edit. Lalu kita ketika tekan simpan, maka si kolom keempat akan digantikan oleh si hasil editan ini. Oke, kita akan masuk menu simpan sekarang. Menu simpannya kita harus ambil dari menu simpan yang sebelumnya, karena ada metode if yang ada di sini ya, kolom ini ya. Nah, ini kita maunya kita buat juga sama. Dia tidak bisa checklist. Kalau kan misalnya pembaruan kontrak otomatis kita harus seperti itu juga. Maka di sini di khusus yang di sini apa yang kita edit di menu ini, menu yang ada di atas ini, kita mau dia akan mengisi kembali ke kolom ini. Jadi ini adalah setelah dipanggil, lalu kita akan edit. Nah, ketika edit dia akan mengisi ke sini.
seperti ini. Oke, biar gampang. Tempat tanggal lahir, kita mulai di last kontrak ya. Last kontrak. Oke, simpannya kita hilangin dulu. Last kontrak, biarin kita gampang. Last kontrak di mana tadi? Last kontrak ini ya. Cuma dibalik aja kata-katanya, sama aja. Oke. Kita ulangi sama juga ke berikutnya. Yang berikutnya itu apa? Resended. Resended di mana? Di sini. Cuma dibalik, sama dengan gini. Habis resended, departemen date-nya juga sama. Ini makanya saya bilang menu edit itu jauh lebih ribet daripada new-nya. CBD Dep 1, CBD Dep 1. Oke, ini ya. Active date sama juga. Text date, TXT active date, TXT active date. Kenapa Pak? Jojo. Oke. Text edit. Lalu masuk ke berikutnya lagi. Status. Kenapa ganteng? CB status change. Aduh, papanya berat nak kayak gitu nak. CB status ya. Jojo habis makan apa itu? Permen. Habis makan apa? Permen. CB status. CB status 10 ya. J10. Lalu setelah CB status kontrak. Nah, kontrak ini kita harus samakan dengan yang ada tadi ya. Kontrak, coba kita cari dulu kontrak. Nah, di sini. Harus disamakan dengan ini. Mirip tapi nanti namanya digantiin. Nah, seperti ini.
di sini kan ada CB status ya, CB status value permanen. CB statusnya dikasih 1 kan gitu. Maka kontrak TXT satunya juga 1. CBD 1 1 ya, kurang lebih gitu ya. Karena penamanya saya cuma samakan, habis itu saya kasih nama 1 saja. Lalu dia posisinya W3 ya, di sini J-nya J10. Status tuh TXT kontrak ya. Oh, sorry. Ini adanya di sini tadi harusnya. Ini taruh di sini. Lalu ini kita akan copy ke atas. Nah, gitu ya. Kalau permanen dia akan close, otomatis nggak perlu bikin kontrak baru. Kurang lebih seperti itu. Lalu ketika dia kontrak, otomatis nanti dia akan mematikan ini ya. Ketika ini jadi permanen, otomatis last kontraknya akan hilang ya. Seharusnya kan gitu kan. Last kontrak gimana tadi last kontrak? And last kontrak, nah itu di K. Maka ketika ini saya rubah di sini ketika permanen, maka last kontrak atau nilai sheet K B3 BE3, jangan salah lagi, range K10 value-nya akan kosong, kurang lebih gitu. Nah, ini TXT kontrak 1 dia akan nanti alat perhitungan, karena kita nggak ini tidak bisa dirubahnya, hanya kita cari TXT kontrak 1. Nah, ini harus sama juga kayak yang di atas tadi, TXT kontrak. Nah, di sini nih kita bikin sama, dimana ketika nilai H3 ya, H3, tapi di sini H3-nya active date ini. Nah, aktif jadi H10, dia masuknya ke H10. Ketika H10, H3-nya kan di menu new, H10 itu di menu edit kosong, maka mohon diisikan dahulu. Oke. Lalu kita masuk ke D dan Y sama. Ini juga kita harus tiru tempatnya yang tadi, di mana dim yang tadi sama ya. Nah, ini nih dia ya. Kita akan tiru. Kita taruh bawah dulu. CBD, kita cari CBD 1, CBD doang. Nah, ini kita tiru. Cuma nanti namanya dirubah dikit. Jadi CBD 1 CBD. Nah, di sini CBD 1 1 kita cari lagi. Ini kan yang CBD nya true, kita cari lagi yang CBM. Nah, ini CBM, kita tiru ke bawah juga. Cuma bedanya ini CBM 1, lalu CBM nya kita bikin 1 dan 1. Sekarang kita cari CB
CBY. Nah, di sini ya. Ini juga kita tiru biar tidak mengulang lah ya, tidak mengetik ulang. Oke, CBY 1, CBM 1, 1, dan 1. Nah, ini apa sih maksudnya? Ini kan sama aja yang kayak tadi ya. Maunya kita yang ini, karena ini namanya kita rubah. Kalau di new karyawan ini CBD, kalau di edit dia CBD 1. Semuanya kan pakai 1 ya di depannya, berikutnya tuh. Di belakangnya, di belakangnya. Maka nanti ini juga sama. Kita tes ya, kita tes. Oh, ini CBY 1-nya nggak boleh. Nah, gini. Karena 2 kali, yang atas kan CBY. Oke, kita tes. Seperti ini, login, terus saya very, maka akan muncul seperti ini. Ketika saya kontrak 1, dia sub. Astaga, and if-nya belum ada. Yang lain kita cek, and if-nya udah ada. Kita stop dulu, balik lagi. Oke, seperti ini. Nah, kita mau dia seperti ini tuh, akan hilang lagi. Samain kayak yang di awal ya, di new. Menu edit emang sedikit jauh lebih ribet. Oke. Nama text name. Text name ini kita akan samakan juga. Di mana name tadi? Name. Text name ini ya. Sama, kita akan mengulang dia ke sudah sampai name. Kita lanjut lagi ke tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir ini ya. Kita balik saja posisinya. Habis tempat tanggal lahirnya. Tanggal lahir ya, ini teksnya tanggal lahir. Oke, 3 lagi. Teks teknik.
lalu jabatan. Saya ada yang curiga nih, kenapa nicknya hilang ya? Coba saya saya cut ya. Oke. Next sudah jabatan. Sekarang jabatan. Hati-hati sekali membuat seperti ini karena mengulang mencarinya agak susah. CB status, CB jabatan, CB jabatan ya, CB jabatan. Oke, CB jabatan sudah masuk. Lalu yang terakhir yaitu CB TXT jabatan. TXT jabatan mana? TXT jabatan. TXT jabatan. Oke, selesai. Lalu kita tinggal menu save ya. Menu save-nya seperti yang saya bilang tadi, menu save-nya hanya mengkopikan hasil penggantian yang ada di sini ke kolom nomor berapa dia ditemukan. Misalnya kolomnya yang ditemukannya di 4, maka di copy di 4, di row keempat. Oke, caranya seperti ini. Nah, ada di sini ya. Kita akan baca sisi B3 range A10 tadi ya. A10. Oke, biarin kalian nggak bingung A10 tuh. Ini ya. Kita mau copy ini. A10.2 sampai K10 ya, ini kan. Lalu di copy ke master employer dimulai A yang ditemukan. Jadi gini, A ditemukan, jadi si master employer employer bener ya, master employer. Oke. Range A. Nah, tapi dia akan cari sendiri yang tadi kita udah temukan, dicari di A keberapa, A4 misalnya kan. Itu karena kita udah tahu dia vary itu dia A4. Tapi kalau kita mau dia cari kan, ini akan menyesuaikan dengan range yang ada di sini tadi di sheet B3. Bentar ya, sheet B3. Oke, dan nah, range-nya range berapa yang hasil match tadi. Match itu adalah di posisi sini, A6. Value paste spesial
XL paste value. Nah, seperti itu. Maka si Ferry ini akan diedit nantinya. Kita coba ya. Tapi sebelumnya kan tadi ini kalau di sini ada rumusnya, dia akan baca ya. Dimana kalau dia kontrak baru seharusnya dia akan baca. Nah, maka kita akan tiru juga yang ada di CEB simpan sebelumnya di new karyawan nih. Ini cuma sampai if-nya aja di sini. Kita copy, kita kasih jarak biarin gampang lihatnya. Nah, di sini kan tadi nilainya CB1, CBM juga CBM1, CB-nya CB1. Lalu range-nya itu adalah H10. Ingat lokasinya udah H10 semua ya. Maksudnya range ke-10. Di sini juga H10. Karena kita tadi ininya posisinya kita samakan ya, value. Nilai K-nya juga bukan K3 lagi, K10 yang akan dirubah nanti. Di sini juga akan jadi K10. K10 di K-nya juga K10. Oke. Jika dia tidak terisi di active date-nya, maka akan ditolak atau suruh isi dulu. K10 statusnya ada value-nya seperti ini, dia akan mengcopy setelahnya. Oke, kita mulai, kita coba data karyawan, si Ferry, kita klik 2 kali. Maka seperti ini ya, kontraknya akan habis di tanggal 10 nih. Kalau kita rubah jadi permanen nih, maka nanti kontrak ini akan hilang. Kita cek, simpan. Oh, maaf. Perbedaannya adalah kalau dia berubah permanen. Kita tambahin an if. Else if, kita tambahkan if jika CB status 1 value sama dengan permanen ya, gitu ya. Then permanen maka K10 ya, sheet K10, sheet B3 range, ingat bukan B3, BE3. Aduh, nanti nyariin lagi kita susah. K10 range K10 value sama dengan 0. Dah, ini harusnya bener. Kita tes login, masuk ke karyawan. Nah, di sini kita coba kita rubah jadi permanen, lalu kita save. Ini permanen, dia akan kondisinya CB ini akan kosong otomatis. Lalu kita simpan. Masih juga ada masalah. Nah, kan apa saya bilang, tidak ditemukan BE3.
Ini yang jadi masalah nih kalau nulis-nulis kayak gini salah. Oke, kita ulang. Luar biasa. Oke, kita tes lagi. Login, si Ferry akan dipermanenkan kondisinya. Nah, seperti ini. Dipermanenkan. Lalu kita akan masuk ke simpan. Nah, kurang lebih seperti itu. Seharusnya si Ferry nanti statusnya sudah permanen tuh, otomatis sudah permanen. Last kontraknya sudah tidak terbaca harusnya ya. Last kontraknya sudah tidak terbaca harusnya. Kita lihat. Nah, ini dia baca 0000 Januari. Harusnya dia space-nya kosong. Oke. Kita lihat di master employer, si Ferry sudah tidak ada status end date-nya karena sudah permanen. Oke. Nah, coba kita tes, kita akan coba dari awal nih seperti ini. Kita akan login QC ya, kita bilang QC. Kita tambahin misalnya dia masuk 2 Januari 1 bulan 2. Oke, statusnya adalah kontrak. Bacanya kontraknya 2 tahun. Wah, lama sekali ya. Namanya Seri atau siapalah. Sapi. Ya. Tempat tanggal lahir Kebumen. Saya tanggal lahirnya 10 bulan 10 atau 1 1991. Nicknya 18188, jabatannya staff. Oke, kita simpan. Lalu ternyata saya ada salah nih, saya cari nih si Sapi. Yes. Nah, dapat nih Sapi. Oke, kita klik 2 kali, ternyata ini tanggal lahirnya salah nih, atau nicknya yang salah. Maka kita akan rubah di sistem kontrak ya. Misalnya kontraknya nggak boleh 1 tahun 2 tahun, maka kita akan rubah kita bikin 1 tahun. Maka yang tadinya 30 bulan 12 ini ya, 30 bulan 12 2024 akan dirubah. Ini kan masuknya 2003 ya, 1 tahun seharusnya nanti dia bacanya bukan dia tanggal 2 2004. Oke. Masih ada error di sini 364. Apa sih anak papa? TXT kontrak. Kontrak di sini kita lupa memberikan nama 1. Nah, ini baru benar harusnya. Karena penamanya TXT di sini adalah kontrak 1. TXT kontrak 1. Oke. Kita tes lagi. Kita akan cari si Sapi tadi. Lalu dia harusnya 1 bulan 1 gini ya. Lalu akan dibaca. Ntar masih ada yang salah lagi mungkin nih. Apa sih nak? Belajar seimbang lah. TXT K1 364 dulu. Apa dulu? Angkat kakinya ya. Udah. Yang ini dulu. Nah. Tarik. Ini sih.
BX1 apalagi yang salah ini. Nah apa-apa mah kayak gitu ah. Berdiriin. Mau makan? Beli dulu kita. Sama mama tapi. Sama mama. Sama mama. B3 kelas 10. Kontrak sudah benar 1. Ini H10 juga seharusnya sudah benar. Kenapa di H10 nya? Sepertinya ini dia masalahnya. Tax kontrak 1 dikali 364 ditambah BI 10. H10 lumayan rumit untuk mencarinya. Ini harus dibenerin dulu statusnya ya. H10 1 BI range 10 value CBM 1 CBD 1 status 1 K10 364 BE3 H10. Ya nggak apa-apa. Lumayan sulit nih. Mungkin ini harus saya hilangkan dulu ya. Nanti saya akan perbaiki skripnya, akan saya update. Daripada kalian juga ikut pusing ngeliatnya. Oke, kurang lebih gitu dulu. Skrip ini akan saya benarkan. Nanti saya akan update di komen ya, biar kalian nggak ikut pusing. Ini cuma biasanya karena salah penulisan aja. Seharusnya cuma karena salah penulisan. Kita tes ya sisa BI. Lalu kontrak misalnya permanen ya, statusnya permanen atau pindah kontrak. Ini juga kontraknya akan hilang statusnya nih, nggak bisa diklik. Ini juga perlu dirubah karena kita main copy paste tadi ya. TXT kontrak file 1. Nah ini nih, tuh lupa kan. Oke, kita tes lagi. Ini kalau dibikin permanen maka ini tidak bisa diklik. Kalau ini dibikin kontrak ini bisa diklik. 1 bulan setahun. Oke, kita akan simpan. Oke,
kurang lebih begitu. Nanti si sapi nya dia akan berubah tuh, sapi nya akan berubah kontrak, tapi nanti nilai K nya harus dirubah dulu ya. Nah, karena saya harus temukan skripnya dulu kenapa nih, atau saya coba sapi I edit nama ya, sapi I edit nama, sapi I edit nama, sapi I, oh ternyata sapi I tulisannya nggak kayak gini, sapi I spasi I. Nah seperti itu harusnya, A nya bisa AP, kita tambah gitu. Terus ini kita bikin permanen misalnya, dia akan mengacu pada ini, tetap ke nomor kode ini, lalu kita akan bikin simpan, maka di sapi I nya akan tersimpan permanen dan penamaannya berubah. Kurang lebih gitu dulu ya. Nanti untuk editnya saya akan update skripnya, daripada kalian pusing saya terlalu lama bikin video juga. Oke, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Sukses selalu. Tuhan memberkati.